Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ar-Rabi' wal-Arba'un min suaril Quran, Surat Dukhan. Surah yang ke-44 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah yang bernama Ad-Dukhan. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayatnya berjumlah 59 ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim ad-Dukhan fi lailatin asbah ay yastaghfiru lahu 70,000 malak. Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan, siapa sahaja yang mampu membaca surah Ad-Dukhan pada malam hari, maka memintakan ampunan bagi dia 70,000 malaikat. Nah, satu kali kita membaca surah Ad-Dukhan di malam hari, maka 70,000 malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ad-dukhan fi lailatin jum'ah asbaha maghfuran lah. Nah, yang tadi itu tiap-tiap malam. Tapi kalau yang ini ujaran Nabi, barang siapa yang baca surah ad-dukhan pada malam Jumat, maka baginya adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma makna ad-dukhan itu? Ad-dukhan artinya adalah asap. Kenapa surah yang ke-44 di dalam Al-Quran ini dinamai dengan demikian? Karena sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ujar Allah, tunggulah, nantikanlah, lihatlah hari-hari yang mana pada hari itu langit mendatangkan asap yang nyata, meliputi seluruh manusia itu asap tadi. Yaghthad nas haza azabun alim, meliputi seluruh manusia itu asap tadi, sehingga mereka tidak dapat melihat apapun di sekitar mereka dan melindungi diri mereka. Inilah azab yang pedih bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika sahabat Nabi pernah berkumpul, semuanya sedang duduk bermuzakarah, artinya saling menasihati, saling ingat mengingatkan, saling membicarakan perihal ilmu dan lainnya. Waktu sahabat Nabi sedang muzakarah itu, tiba-tiba muncullah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Lalu ujar mereka, nahnu natazakkaru ya Rasulullah, kami sedang bermuzakarah ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apa yang sedang kalian muzakarahkan itu? Mazkuru yaumal qiyamah ya Rasulullah, kami muzakarahkan tentang hari kiamat. Ketika mendengarkan itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan takum as-sa'ah hatta taraw qablaha asra ayah fazakara minha ad-dukhan. Nah, ujar Rasulullah menyampaikan, kiamat itu tidak akan terjadi sebelum engkau lihat seluruh tanda-tanda yang besar pada hari kiamat itu. Maka Nabi pun menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat yang besar itu adalah ad-dukhan, asap tadi. Maka salah seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujarannya, ya Rasulullah, wa mad-dukhan, apa itu yang dimaksud dengan asap menyelimuti seluruh manusia menjelang hari kiamat itu? Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membacakan ayat tadi, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita pun menyampaikan, ad-dukhanu yamla'u bainal masyriq wal maghrib yamsuku 40 yawman wa laylah. Itu asap turun daripada langit dan akan memenuhi timur dan barat seluruh dunia, dan itu asap bertahan selama 40 hari 40 malam. Ammal mu'min fayusibuhu kahay'atin ja'mah, wa ammal kafir fahuwa kasya'rani yakhruju mimman kharayhi wa uzunayhi wa zuburih. Orang-orang yang beriman ketika menemui asap tadi, mereka hanya selesema batu, sedikit terasa. Nah, ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu asap tadi menemui kepada orang kafir, fasya'rani, seperti orang yang mabuk, keluar asap itu dari mulutnya, dari dua lubang hidungnya, dari dua telinganya dan duburnya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, yaghshan nas haza azabun alim, azab yang begitu pedih bagi orang-orang kafir tadi. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, inna thajarata zakum, bahwasanya pohon yang bernama zakum itu adalah pohon-pohon yang berada di dalam neraka, yang mana rasanya bersangatan pahit. Ta'amul athim, makanan orang-orang yang berdosa.
orang-orang kafir, orang-orang yang mati tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berada di dalam neraka akan diberikan makanan dengan buah zakum. Kal muhli yakhli fil butun. Itu buah zakum yang dimakan tadi seperti leburan tembaga, cairan tembaga yang sangat panas yang mendidih di perutnya. Ka khallil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Mahu tidak mahu mereka akan disuapi makanan yang demikian. Khuzuhu fa'tiluh ila sawa'il jahim. Allah berkata kepada malaikat, khuzuhu, tarik itu orang, fa'tiluhu, seretlah dia, ila sawa'il jahim, jalan neraka. Nah, ini orang-orang yang di dalam dunia banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah dan tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma subbuh fawqa ra'sih min azabil jahim, tumpahkan di atas kepala itu orang min azabil jahim, daripada azab air yang sangat panas. Kemudian ujar Allah, zuk, rasakan olehmu, innaka antal azizul karim, sungguh engkau di dalam dunia itu merasa diri orang yang mulia, engkau yang merasa gagah perkasa di dalam dunia. Sekarang rasakan olehmu azabku, ujar Allah. Inna haza ma kuntum bihi tamtarun, inilah yang dahulu kamu ragu-ragukan di dalam dunia. Engkau yang berbuat dosa maksiat di dalam dunia, engkau hidup dengan sesuka hatimu. Nah, sekarang engkau rasakan olehmu yang dahulunya engkau anggap remeh sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah, yakni azab siksa api neraka. Nah, ayat-ayat seperti ini jelas akan membuat takut di hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang hatinya tidak beriman kepada Allah, disampaikan ayat seperti ini tidak ada urusannya dan dia tidak akan mahu mendengarkannya sampailah nanti suatu saat secara langsung kepadanya azab Allah itu. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian itu beriman. Setiap dosa yang kita perbuat mempunyai risiko diazab oleh Allah. Setiap dosa yang kita lakukan bisa menghantarkan kita kepada siksa Allah. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah pasti akan takut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti hendak bertaubat kepada Allah. Wa khafuni, takutlah kamu kepadaku, kata Allah. Nah, takut kepada Allah itu artinya banyak. Bisa takut kepada siksa Allah, ada yang takut nanti mati dalam keadaan tidak membawa iman atau su'ul khatimah, ada yang takut amal ibadahnya tidak diterima Allah. Nah, sehingga setiap kita manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengaku dan meyakini bahawa kita ini takut kepada Allah. Tapi apakah kita ini benar-benar takut atau hanya sekedar ucapan yang tidak bisa menimbulkan apa-apa? Yub'iduhu an maksiatillah. Orang yang beriman kepada Allah pasti akan bersungguh-sungguh menjauhkan dirinya daripada perkara dosa dan maksiat, mengerjakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas dan kemudian memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak demikian, ta'ful iman, lemahnya iman kita ini. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, innal muttaqina fi maqamin amin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah di akhirat nanti mereka semua akan ditempatkan di tempat yang aman. Fi jannati wa uyun, di tengah-tengah taman dan sumber-sumber air. Yalbasuna min sundusi wa istabrakim mutaqabilin, mereka memakai kain-kain daripada sutra dan mereka duduk saling berhadap-hadapan. Kazalika wa zawwaznahum bihurin ain, dan seperti demikian kami kawinkan mereka dengan hurin ain, bidadari-bidadari tadi yang elok indah matanya. Demikianlah insyaAllah di lain kesempatan kita bisa melanjutkan kembali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wal istiqamah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh umurana ya Allah fi syahr Ramadan. Allahumma ja'al akhir kalamina fi ajalina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahassanna min al-izzati wal jabarut wa atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma asrif anna hadha al-waba wa qina sharra ar-rada wa nazzina min at-ta'n wa at-ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli shay'in qadir. Wal afu minkum wal hadith siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi